Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng saya Rizky di Ngopi Bareng Alumni. Dan kali ini kita sudah kedatangan alumni yang bernama Sela, angkatan Public Relation tahun 2016. Halo, Betul. Sela, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik Bapak. Terima kasih sudah datang di Ngopi Siap. Bareng Alumni, tepatnya di Training Center Kopi Masa Depan. Baru nih apa ya? Baru banget. Baru banget. Grace lah pokoknya ini. 28 Juli 2022 kita launchingnya. Oh Juli. Nah, dan Ngopi Bareng Alumni ini Sela kita persembahkan dari Volusi namanya. Forum Alumni Interstudi. Oh. Nah, ini salah satu program untuk mendekatkan alumni dengan kampus. Jadi nanti kita sharing bagaimana Sela selama kuliah, terus kegiatan hari ini sampai hari ini tuh di mana, kerja di mana, punya usaha apa. Jadi hari ini kita akan sharing nih ke teman-teman yang ada di Ngopi Bareng Alumni. Oke, mantap Bapak. Boleh kita mulai? Wes, Boleh langsung kita mulai. Sel, kita ketemu terakhir kapan? 2021 ya? Iya, pokoknya udah lama banget. Udah lama banget, abis pokoknya Sela itu bimbingan, terus wisuda, terus nggak lama kita jarang ketemu abis itu ya? Iya, betul. Nah gimana Sel, sekarang aktivitasnya apa nih sekarang? Oke, terima kasih sebelumnya. Nama gue Sela. Gue nggak apa-apa ya Pak Nggak ya? apa-apa, santai aja. Santai kan, nama gue Santai. Sela. Di sini PR 2016. Yep. Beliau adalah dosen pembimbing gue. Beliau loh. Beliau, Kan ya. sama orang tua ya Pak. Iya, ya? iya. Beliau dosen pembimbing gue yang bikin ya yang tadinya gue nggak lulus jadi lulus itu mantap lah pokoknya lah. Terus kegiatan gue sih sekarang itu ada usaha ya Pak ya. Yep. Kegiatan saya ada usaha. Apa tuh Sel? Usahanya itu saya di bidang F&B, tapi saya sebagai franchise, ya kan. Nah, pusatnya itu alumni sini juga Pak, nggak alumni sih, maksudnya belum lulus. Si Silmi, Silmi Hanifah, dia yang punya pusatnya. Yep. Saya franchise-nya, dia kan cabang Pamulang, saya cabang Bintaro. Saya bergerak di bidang F&B restoran Jepang, Mentai. Mentai. Jadi mau nanya tentang apanya nih Pak? Iya, usahanya itu misalnya tadi Mentai udah, terus tadi udah dikasih tahu di Pamulang gitu ya. Di Bintaro kalau Bintaro, saya. di Bintaro. Nah terus sudah berapa lama usahanya jalan? Baru sekitar 6 bulan. Itu juga ya tipsnya sih kalau misalkan kalian mau usaha itu yang penting nekat aja dulu ya Pak. Nekat dan harus punya backup dana sih. Jadi kalau misalkan plan A nggak terrealisasi, jadi punya plan B-nya gitu. Nah kalau misalkan kan banyak ya Pak yang bilang kalau usaha sama teman itu pasti peluang untuk berantemnya lebih besar kan. Iya, tapi kalau saya juga berpikir seperti itu. Kalau saya kan usaha ini bareng sama pasangan saya, Saya juga udah mikirin nih nanti ke depannya kalau saya hubungannya tidak baik itu harus kayak gimana? Ya dari awal juga gimana? Ya saling profesional aja sih Pak. Dan kalau misalkan kalian mau usaha bareng ada partnernya, kalian tuh harus tahu dulu diri kalian seperti apa. Misalkan gue orangnya nggak enakan nih, gue orangnya kalau ngomong nggak to the point. Nah, gue harus nyari partner yang kayak gimana. Jadi kenalin diri dulu, diri sendiri dulu, baru kenalin karakter partner, baru itu nanti bisa berjalan sih pas seiringnya waktu. Oke, berarti Mentainya namanya apa sih? Mentai Club. Mentai Club. Iya. Di daerah Di Bintaro. Bintaro. Bintaronya boleh tahu alamatnya tepatnya di mana tuh? Di Jalan Jamblang 1 nomor 153 apa 135 gitu. Saya juga lupa Itu kita Pak. bisa dine in, bisa juga bungkus ya? Enggak, itu khusus online food aja sih. Online aja. Iya. Ada di Shopee, Traveloka, Gojek, Grab sama udah itu. Gitu ya. Adalah semua di platform online-nya gitu. Jadi itu yang lagi Sela garap sama 6 bulan ini nih bisnisnya. Iya. Ya? Oke. Nah bicara tadi mengenai bisnis juga saya ingin nanya mengenai sedikit nostalgia nih ya. Boleh. Ke zaman kita di kampus, zaman Sela di kampus kuliah nih. Nah yang pertama saya pengen tahu tuh pasti dong Sela diajar banyak sekali dosen-dosen ya. Iya. Nah dosen yang paling Sela ingat itu siapa dan kenapa Sela ingat sama itu dosen gitu ya? Saya nggak usah nyebut bapak ya, Ya, soalnya kan kayak peres ya, Iya. jatuhnya. Jadi lebih siapa dosennya yang kira-kira terus kenapa alasannya dia dosen favoritnya favorit sih saya Pak Dodo, salah satunya Pak Dodo. Kenapa Pak Dodo? Ya, di sisi lain beliau legend, beliau juga
saya nyari dosen yang oke, dosen kan terkenalnya lo tahu semua, lo pinter, lo bisa semua bidang, padahal enggak dong. Dia cuma bisa bidang di bidangnya dia aja. Cuma kalau Pak Dodo tuh pernah cerita di kelas, dia dulu bartender Pak, bartender, terus ya kalau ujian cuma ngafalin, pokoknya last minute gitu-gitu kan. Nah saya pikir itu sama terjadi dengan saya kan Pak, kalau saya belajar juga last minute banget, jadi keren aja kalau misalkan dosen gak terpaku sama, pokoknya nggak kaku gitu, terus kalau ngajar udah gue capek kelar gitu, kayak lebih banyak bercandanya gitu, saya suka sih. Terus sama ada waktu itu dosen bahasa Inggris Pak, saya lupa. Cowok, cewek? Cewek, Miss siapa gitu. Nah, terus itu ngebuat kelas lebih berwarna aja sih Pak. Maksudnya kelasnya kan isinya bandel banget tuh, senior-senior yang bandel banget. Tapi masih bisa ketawa, senior masih mau ngikutin arahannya gitu kan. Ada kan orang bandel tapi dosennya nggak bisa ngarahin, jadi tetap bandel gitu. Iya, jadi tadi Pak Dodo pertama, yang kedua dosen bahasa Inggris ya, lupa namanya gitu. Lupa. Ya, itu kalau boleh tahu yang jilbaban atau enggak waktu itu, dosen bahasa Inggrisnya? Enggak? Siapa Pak kalau enggak ya? Dosen bahasa Inggrisnya, dong jilbaban atau enggak? Lupa Pak, lupa. Namanya siapa bahasa Inggris? Ada banyak sih sekarang ada. Yang dulu Pak? Yang dulu itu ya ada Miss siapa Ayu yang saya ingat. Terus ada Miss yang lagi di TVRI juga nih sekarang gitu loh. Saya juga agak lupa sih namanya. Tapi saya ingat tuh ada yang nggak jilbab, ada yang jilbab gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas kesannya untuk dosen favorit tadi sudah saya jelaskan, Pak Dodo sama tadi Miss yang ngajar bahasa Inggris ya. Nah, perihal mengenai dosen, pasti ada dong mata kuliah yang paling saya ingat dan berimpact mungkin bagi Sheila saat ini, atau mungkin pelajarannya itu atau mata kuliahnya itu buat Sheila banyak dapat pembelajaran gitu. Di luar mata kuliah Bapak ya, kita sampingin Bapak lagi nih, biar nggak dibilang peres lagi nih. Benar. Mata kuliahnya Pak Dodo, bukan Pak Dodo, Pak Dipyo sama Pak Baskoro. Oke, apa itu? Perilaku konsumen sama, pokoknya dia ngajarin tentang PR, relationsnya sih Pak. Pak Dodo juga pokoknya tentang, sekarang saya ini kan lagi interview kerja, udah tahap psikotes akhir, itu tentang, tadinya saya mau dimasukin admin kan Pak. Nah kebetulan mereka lihat nih, basic saya di pendidikan, backgroundnya itu kan saya PR kan. Nah cara interview saya, cara duduk saya, kan diajarin ya Pak, manner kan waktu itu kan PR Krebs juga diajarin kan, cara duduk gimana, cara ngobrol sama orang yang lebih tua, cara berpakaian pun gimana, terus pokoknya semua diajarin kan Pak kalau di PR tuh. Nah itu sih yang lebih berimpact ke saya di dunia kerja, dan saya pikir cara ngelobi kan nggak semua orang bisa ya Pak. Ada yang oke, lu cantik, lu ngelobi dengan kecantikan lo aja gitu. Nah kalau saya lebih ke saya harus tahu dulu karakter dia kayak gimana gitu. Kayak misalkan Bapak nih, saya tahu nih Bapak orangnya seperti apa. Oh, gue masuknya dengan perspektif apa? Iya, gitu. harus pinter. Lebih ke harus pinter lewat psikologisnya sih Pak gitu. Jadi kan diajarin juga ya Pak di kampus kan ada mata kuliah psikologi komunikasi ya dulu. Bener. Itu juga berpengaruh sih Pak. Iya. Ternyata yang dipelajari di kampus itu banyak hal yang bisa saya praktekkan saat ini gitu ya. Iya, meskipun sebenarnya nggak semua teori ya Pak. Cuma kalau misalkan nih saya lagi bekerja, oh iya waktu itu kan pernah ada nih di materinya. Pernah ada di materinya gitu. Oke, gitu sih. Nah, mengenai mata pelajaran tadi, mata kuliah udah, dosen udah ya. Terus juga saya pengen tahu nih, saya kan pasti di dalam kuliah tuh punya temen dong ya. Temen, ada yang sahabat. Nah itu yang bestinya Sheila selama kuliah itu siapa sih kalau boleh tahu? Yang sering kasih support, terus juga bisa kerjain kuliah tugas bareng gitu loh atau apa? Siapa yang paling diingat Sheila? Kayaknya Bapak sudah tahu ya, kalau misalkan semester 1 awal-awal lah pokoknya, saya selalu berempat kan, Syifa, Dinda, Rahel. Itu saya selalu berempat sama mereka. Syifa, Dinda, Rahel. Iya. Terus
ya ada drama-drama perkampusan lah jadinya pada misah semua. Terus jadi pindah ke saya, Chelsea, Nisa sama Narita berempat. Berempat itu. Kalau misalkan ditanya yang bener-bener bestie banget, yang tahu saya dari A sampai Z, ujung rambut sampai kaki itu Nisa sama Rahel sih Pak. Rahel meskipun saya jarang komunikasi, cuma saya pernah ada di titik ketika saya ditinggalin banyak orang, dia tetap stay. Saya kan pernah di kampus kan ada yang intinya ada yang adu domba saya, mereka nggak tahu, mereka cuma dengar dari satu pihak, tapi Rahel tetap stay gitu. Nah pada akhirnya yang adu domba saya itu ya udah balik lagi. Maksudnya mereka semua jadi tahu mana yang benar mana yang salah, dan kelihatan kan mana yang temennya banyak, mana yang itu aja gitu sih Pak. Jadi itu terjadi ya di dunia perkampusan ya? Oh itu banyak sekali say. Untuk maba-maba, junior-junior saya hati-hati memilih teman. Iya, nggak apa-apa, ini namanya sharing ya, sharing santai ya. Apa namanya, apalagi saya juga beberapa kali di kelasnya teman-teman, memang kita lihat banyak tuh ya mahasiswa berkoloni lah istilahnya ya, karena cocok sama ini, terus tiba-tiba nggak cocok sama ini. Nah itu hal yang biasa sih. Akhirnya kan jadi pengalaman ya untuk kita, mana teman, mana yang bisa kita pilih untuk berteman sama mereka gitu. Jadi pengalamannya lanjut ke dunia kerja sih Pak. Jadi caranya tahu kan, misalkan saya berteman dengan kelompok yang A, saya berteman dengan kelompok yang B. Oh ternyata ada ya orang yang sikapnya seperti ini, ada ya orang yang sikapnya seperti ini. Berarti nanti di dunia kerja, kan dunia kerja katanya lebih kejam ya Pak. Benar. Gue harus nyikapinnya seperti ini, gue nyikapinnya seperti ini. Dan tipsnya sih kalau mau main jangan sama yang itu aja, karena peluang besarnya tuh, peluang berantemnya lebih besar. Kayak misalkan kita ketemu pacar tiap hari, berantemnya pasti lebih sering dong Pak, ketemu orang tua berantemnya lebih sering. Nah kalau sama teman ya mainnya ganti-gantian aja gitu. Malah diperbanyak relasi atau circle-nya ya. Jadi biar juga banyak kesempatan kan. Tuh. Nah, saya tadi bicara mengenai teman ya, pasti kan ada tempat tongkrongan yang favoritnya Sheila itu di kampus, baik di dalam ataupun di sekitaran kampus itu di mana sih Sheila selama waktu kuliah? Belakang jelas lah Pak. Kalau dulu tuh terakhir 2017 masih nongkrong kayaknya ya. 2016 tuh angkatan gue PR tuh kebanyakan di Pacep sama di ini Uca Soto. Kalau Black itu lebih ke BC, kalau enggak. Nah kalau misalkan Bumai itu lebih ke anak bisnis komunikasi kayak Briski gitu-gitu. Itu udah ada tempatnya sendiri. Ya, gitu ya. Jadi kalau dan nggak nyuruh kayak BC lu sana gitu, enggak, emang kayak tercipta sendiri. Tercipta dengan sendirinya aja gitu. Makanya kalau misalkan dulu tuh di belakang ya masih seru aja sih Pak, masih negor satu sama lain, jadi saling tahu. Gitu. Teritorinya nih kalau Pak Uca sama Pacep ya, PR kebanyakan. Bumai dulu zaman dulu kombis. Campur-campur ekspor lah. Iya, kesana dikit. BC, karena kan BC mahasiswa lebih banyak, jadi kalau si Black kan lebih luas tuh Pak, jadi gitu. Tuh, saya udah tahu itu punya koloni ya. Punya tempat-tempat favorit sama masing-masing jurusan. Geng kantin kan di kantin. Oh, kantin waktu itu masih aktif, kita belum pandemi ya, masih aktif, senior yang udah ini banget kan di atas. Oke. Saya selama kuliah aktif nggak sih organisasi? Ikut organisasi nggak? Pernah ikut Hima PR tapi nggak sampai selesai sih Pak. Kenapa waktu itu? Waduh, kayaknya harus turn off kamera nih Pak, kayaknya nggak bisa nih. Intinya sih ada sesuatu yang nggak sesuai lah ya? Iya, ada sesuatu yang nggak sesuai sama visi misi saya gitu. Dan lingkungannya kurang sehat aja. Waktu gitu. Waktu itu. Siap. Dan pastinya saya hanya satu orang aja gitu. Pokoknya kalau berantem cuma satu orang aja gitu. Selebihnya baik-baik aja. Siap. Gitu. Nah, perihal kampus kan banyak lah ya kita bersinggungan baik dari bidang akademik, kemahasiswaan dan lain-lain dan juga mungkin di bidang yang lain. Nah, Sheila pasti dong punya pengalaman ya dalam hal berkomunikasi dengan bidang-bidang tersebut. Nah, Sheila punya harapan nggak sih sebagai alumni? Kira-kira apa sih yang menjadi masukan-masukannya Sheila buat ya Stikom Intersudi lah pada umumnya gitu loh. Oke. Selama saya terjun ke dunia pekerjaan ya Pak, saya menyikapi kalau Interstudi itu materinya bagus, dosen-dosennya bagus, materinya bagus,
prakteknya bagus tapi kurang banyak, maksudnya banyak. kurang diintens gitu kan, kurang diasah lagi. Kalau menurut saya sih pelayanan internalnya aja sih Pak. Dari dulu kan permasalahannya itu kan pelayanan internal. Baik dari sisi finance, baik dari sisi akademik, misalkan kayak ngurus surat-surat atau apa? Iya, terus kalau UKM minta pendanaan juga, ya intinya seperti itu. Pelayanannya aja sih, cuma sama apa ya, promosinya lebih ditingkatin lagi. Yang unik sih Pak, maksudnya kayak sorry ya saya nyebut kampus lain kayak LSPR, dia berani nerjunin kayak dunia teater, kayak gitu, berani keluar kampus, nggak cuma di dalam doang gitu kan. Kayak ini sekarang kan jebolan baru juga kan Pak, gitu kan, ngobrol bareng alumni. Mungkin orang lain ngeliat kayak apaan sih gitu kan, cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu. Cuma kan gak ada yang tahu ya Pak. Iya, inspirasi kan muncul dari cerita santai. Iya benar. Orang kalau misalkan dengerin, oh ternyata misalkan gini Pak, saya ini pas usaha itu yang usaha mentai, saya sedikit cerita. Saya dulu pengen banget makan mentainya Silmi yang di Pamulang. Saya buka Gojek berkali-kali, kan harga mentainya 30-40 ya. Mahal Pak, kayak 30-40 ribu mah bisa 2 kali makan, 3 kali makan. Kayak gitu kan Pak, namanya baru lulus kuliah, terus belum ada keinginan bekerja kan kayak gitu. Terus ini bisa 2 kali makan, 3 kali makan, gak jadi berkali-kali kayak gitu. Terus tiba-tiba kapan ya gue bisa enggak, saya sesederhana kapan ya gue bisa makan mentai pakai duit sendiri tanpa lihat harga. Saya bilang kayak gitu, pokoknya doa saya tanpa lihat harga. Terus nggak lama itu 2020 2019 lah, 2022 saya punya. Saya nggak ngeliat harga, saya tinggal minta kan Pak ke karyawan saya, tolong dong kirimin gue sekarang. Inspirasinya dari situ sih Pak, makanya kayak sesimpel itu ya. Kayak kalau mau doa, udah setinggi-tingginya aja, harapan setinggi-tingginya aja. Jadi kalau misal, saya pernah dengar suatu nasihat, kalau misalkan mau doa, mau harapan tuh setinggi-tingginya. Jadi kalau misalkan jatuh ya lo masih di tengah, nggak jatuh ke bawah banget gitu. Nggak bayar juga kalau punya mimpi kan? Enggak lah, kan? Gratis banget. Dan saya juga bermimpi. Saya tuh pengen banget punya banyak karyawan yang makmur kan. Jadi saya pernah tuh Pak kerja, dunia kerjanya benar-benar toksik banget. Bosnya juga toksik, pokoknya lingkungannya juga toksik banget. Terus saya berpikir kayak ada nggak ya bos yang masih baik yang mau deket sama karyawannya, terus segala macam. Nah saya mikir gue harus punya karyawan banyak yang dia sejahtera baik dari finance maupun psikologisnya gitu. Gak usah banyak-banyak deh, gue pengen banget satu aja gitu. Dan sekarang saya punya satu gitu, dan rencananya mau nambah lagi. Dari sekedar itu doang sih Pak. Terus dibarengi nama doa juga ya. 2022 Sela sudah punya usaha. Alhamdulillah. Nah itu tuh. Nah Sel, kita kan udah ngobrol banyak nih ya. Saya juga pengen tahu sedikit deh. Tadi kan Sela bilang kalau punya mimpi ya mimpi setinggi-tingginya. Kalau punya jatuh di antara bintang-bintang atau orang tuh di tengah-tengah gitu ya. Nah kalau punya kalau Sela sendiri punya moto hidup nggak sih? Atau quote yang Sela ini gue banget nih gitu. Moto hidup atau quote mungkin yang kira-kira menjadi ini kayaknya pas nih buat gue nih, atau ngebangun nge-trigger Sela untuk lebih semangat untuk berusaha gitu loh. Oke. Proses hidup orang berbeda-beda. Jangan merasa iri, jangan merasa kenapa ya gue telat, gitu. Kenapa ya gue terlalu maju dari orang gitu. Karena proses orang beda-beda. Allah udah tahu di mana lo berhenti, di mana lo harus maju, dan terus berbuat baik sih Pak. Kayak misalkan saya cerita sedikit ya Pak nih sekali lagi. Ada satu orang yang ngehina tukang di rumah saya, bilang kayak kamu kan cuma tukang, jadi tolong ikutin saya ya. Saya kan bos di sini gitu. Itu saya bentak-bentak orang yang ngerendahin tukang itu Pak. Besokannya saya diterima kerja. Padahal itu pekerjaan di situ ibaratnya berhubungan dengan kementerian, BUMN. Jadi maksudnya berbuat baik aja, nggak ada yang tahu rezeki dari mana. Padahal itu naruh CV udah lama banget Pak. Tapi nggak dipanggil-panggil. Nggak dipanggil-panggil. Pada ada peristiwa itu, hal yang memang Sela ngerasa memang spontan aja. Iya, nggak dibuat-buat. Itu nggak benar tuh menurut kita. Iya, nggak benar menurut kita, kayak kok orang diinjek-injek, kita belain,
ya kita dapat kebaikan lagi langsung gitu Pak. Itu sih yang sering memang orang-orang nggak sadarin lupa, ya, dan lupa bahwa memang ya kita berbuat baik aja sama orang tanpa meminta orang tuh berbuat balik kepada kita gitu, berbuat baik balik kepada kita gitu. Nah makanya ya apa yang kita lakukan ya tadi benar kata saya lah, berbuat baik aja, entah kita nanti dibantu yang lain atau nggak dibantu yang lain, ya itu sebenarnya ya Allah sudah punya ngatur ya, begitu. Sama tahu diri sih Pak, maksudnya kayak misalkan nih Bapak sudah bantu saya skripsi, Bapak minta tolong ya saya harus bantu balik gitu. Oke. Tapi sebenarnya kan nggak ada kewajiban untuk nggak ada kewajiban, ya. Cuman itu bentuk ini aja ya. Bentuk spontanitas moralitas aja sih Pak, kayak gitu. Benar-benar, wah luar biasa nih obrolan kita hari ini ya. Nah, memang obrolan kita nggak terlalu panjang, tapi memang ini istilah kalau kata orang sekarang misalnya daging-daging semua nih. Pengalaman tadi bicara mengenai bisnis, mengenai kebaikan, mengenai tadi pekerjaan dan lain-lain, pengalaman termasuk tadi mata-mata kuliah yang kira-kira bisa diimplementasikan pada saat ini. Terima kasih Sela sekali lagi atas waktunya. Salam sehat pastinya, terus sukses buat bisnisnya, dan saya doakan karyawannya bukan cuma satu. Amin. Bisa 10, 100, 1000, 100.000. Oke, amin. Pokoknya mimpi aja setinggi-tingginya kan. Sering pokoknya nggak apa-apa, tinggi-tinggi aja yang banyak. Tapi jangan lupa usaha, jangan mimpi doang. Usaha, mimpi, usaha dan doa. Doa sih. Oke Sela, terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Teman-teman. Hari ini kita sudah bincang-bincang seru sama Sela ya, PR 2016, alumni Stikom Sudi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan ketemu lagi di Ngopi bareng Alumni di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Behind closed doors, I'm a fool for your love.